Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Berjuang dan meraih. Ketika dia mendengar suara pintu utama di belakangnya ditutup rapat, langkah kaki Xiao Yan berhenti sejenak. Segera, dia sekali lagi menarik Sun Er saat mereka berjalan ke depan. Setelah 5 menit, cahaya kuning pucat dipancarkan dari tempat yang tidak terlalu jauh di depan mereka. Langkah kaki mereka menjadi lebih cepat tanpa disadari. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya melewati terowongan hitam yang gelap, dan cahaya terang menyambar ke arah mereka, menyebabkan mereka memalingkan muka. Tempat yang muncul di depan Xiao Yan dan Sun Er adalah ruangan yang sangat luas dan besar. Di dinding di sekitar ruangan, ada hampir 10 penghalang energi. Pada saat ini, penghalang energi ini perlahan-lahan terlepas dan menarik kembali pancaran cahaya, menyinari seluruh ruangan hingga seperti siang hari. Hu Jia dan 2 lainnya sudah tiba di kamar. Ketika mereka mendengar suara langkah kaki, mereka bertiga berbalik untuk melihat sekilas. Hu Jia mengambil langkah ke depan saat melihat mereka berdua dan dengan tersenyum berkata, Sun Er, kita bisa berkumpul bersama setelah kita memasuki akademi dalam di masa depan. Meskipun saya belum pernah memasuki akademi dalam, saya mendengar dari kakek saya bahwa jika seseorang ingin mendapatkan kondisi pelatihan terbaik, seseorang harus melihat tinju siapa yang lebih keras. Oleh karena itu, jika kita, siswa baru yang baru saja masuk ini, berpisah, kita pasti tidak akan bisa menghindari penindasan dan perundungan. Tatapan Hu Jia hanya menyapu Xiao Yan sekali sebelum dia melompat ke arahnya. Jelas, dia masih menyimpan beberapa dendam di dalam hatinya terhadap serangan kejam yang dilakukan Xiao Yan padanya beberapa hari sebelumnya. Itu benar. Kalau mahasiswa baru yang baru masuk tidak bersatu, sangat mudah mereka dibuli. Bai Shan, yang berdiri di sampingnya, sambil tertawa berkata, namun, saya memiliki saudara laki-laki dari klan saya yang telah tinggal di akademi dalam selama 2 tahun. Ketika saatnya tiba bagi kita untuk masuk, selama Junior Sun Er dan kalian semua bersamaku, kita pasti bisa menghindari masa transisi tersulit untuk orang baru dengan dia menjaga kita. Kami menghargai niat baik senior Bai Shan. Cukup baik bagi kita untuk mengandalkan diri kita sendiri sehubungan dengan masalah ini. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya segera melihat sekelilingnya dan kejutan muncul di matanya. Tampaknya ruangan besar ini sudah menjadi akhir dari Book Collection Hall. Mengapa dia tidak bisa melihat apapun? Sudut mulut Bai Shan bergerak sedikit ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Rasa dingin yang gelap tanpa sadar muncul di wajahnya yang dipenuhi senyuman sebelum segera menghilang. Dia berkata dengan kental di dalam hatinya, jika kamu tidak ingin melakukan sesuatu dengan cara yang mudah, maka baiklah. Maka saya akan membiarkan Anda bertindak seolah-olah Anda tangguh. Saya harap Anda masih bisa sekuat ini setelah Anda masuk akademi dalam. Pada saat itu, saya ingin menjagamu sampai kamu keluar dari akademi dalam. Berhenti melihat. Sepertinya tidak ada tempat lain. Yang ada hanyalah penghalang energi aneh itu. Jangan bilang mereka ingin kita masuk. Mulut Hu Jia berkedut saat dia berkata saat melihat tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sedikit ketika dia mendengar ini. Apa niat mereka? Sama seperti Xiao Yan dan beberapa lainnya bingung di ruangan besar itu, tiba-tiba ada sedikit suara angin kencang yang terdengar di ruangan itu. Meskipun suara itu sangat lembut, itu tidak diragukan lagi sejelas guntur yang teredam untuk Xiao Yan dan yang lainnya. Segera, tatapan beberapa dari mereka dengan cepat mengikuti kebisingan dan bergerak. Akhirnya, mereka berhenti di penghalang energi yang ada di sisi kiri mereka. Tempat itu, sepertinya ada sesuatu yang akan muncul.
Sun Er menatap penghalang energi di sana saat dia berkata dengan tidak yakin. Muncul. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tidak punya waktu untuk menjawab ketika hatinya tiba-tiba menegang. Sebelum dia bergerak, dia melihat sekelompok cahaya ungu tiba-tiba keluar secara eksplosif dari dalam penghalang energi. Itu segera berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah mereka berlima. Hati-hati! Ketika mereka melihat cahaya ungu melesat, Baishan dan yang lainnya, yang tidak tahu detailnya, buru-buru menghindar. Tubuh Xiao Yan bersandar ke satu sisi dan menghindarinya, sementara dia menarik ke belakang, mulutnya tidak lupa meneriaki Sun Er, yang berdiri di tempat aslinya, bahkan tanpa bergerak. Teriakan Xiao Yan baru saja terdengar saat cahaya ungu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menembak dengan ganas ke arah Sun Er. Yang terakhir menatap tajam ke cahaya ungu dan mengulurkan tangannya di depan wajah Xiao Yan, yang segera berubah warna. Dia benar-benar langsung meraih cahaya ungu. Ki. Tangannya yang cantik meraih cahaya ungu dengan telapak tangannya di depan tatapan semua orang di ruangan itu. Setelah itu, cahaya ungu perlahan menghilang, dan gulungan ungu yang dibungkus oleh lapisan energi muncul di tangannya. Metode Ki tingkat tinggi kelas Xuan. Ledakan petir ungu. Saat Sun Er memegang gulungan berwarna ungu, tangannya memeriksa sedikit dan benar-benar melewati lapisan energi tanpa halangan apapun. Dia mengamati kata-kata yang tertulis di permukaan gulungan itu dan mau tidak mau membacanya dengan lembut. Metode Ki? Xiao Yan dan yang lainnya berkulit hitam saat mereka mendengar suara Sun Er. Segera, mereka tiba-tiba mencapai pemahaman. Hal-hal itu sebenarnya akan secara otomatis dimuntahkan dari penghalang energi itu. Pada saat Xiao Yan dan yang lainnya tiba-tiba memahami, sekelompok besar suara angin yang deras terdengar sekali lagi. Dengan cepat mengikuti ini, satu gugus energi demi gugus energi lainnya, yang memiliki bentuk dan warna berbeda, diludahkan keluar dari penghalang energi dari segala arah. Setelah itu, bolak-balik tanpa henti melalui ruangan besar, membawa suara angin deras yang menderu. Melihat kelompok energi itu, yang membawa momentum berbeda, kegembiraan muncul di wajah Xiao Yan. Kakinya melompat dari tanah dan tubuhnya terangkat ke udara seperti bola meriam. Dia buru-buru meraih dengan tangannya dan ketika dia mendarat di tanah, sudah ada sekelompok cahaya hijau pucat di telapak tangannya. Saat tatapannya melewati lampu hijau, Xiao Yan dapat menemukan bahwa di dalam gugusan cahaya, sebenarnya ada bahan obat, yang seluruh tubuhnya seperti zamrud. Matanya dengan cepat menyapu bahan obat zamrud dan akhirnya berhenti pada buah seperti giok di bagian atas bahan obat ini. Hati Xiao Yan bergetar, buah langit-langit. Menurut apa yang Xiao Yan ketahui tentang buah langit-langit, benda ini dapat langsung dikonsumsi dan akan dapat membuat kekuatan Douqi seseorang meningkat sekitar 1 bintang. Jika itu digunakan untuk memperbaiki pil obat, itu pasti akan menjadi pil misterius yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan Do Uang yang kuat jika seseorang berhasil. Benda ini termasuk dalam kategori harga setinggi langit, di luar dan sangat sulit ditemukan. Sungguh tak terduga bahwa sebenarnya akan ada salah satu dari itu yang diludahkan dalam aula koleksi buku. Ini benar-benar menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Sayangnya, meskipun jarang, itu bukanlah hal yang saya butuhkan sekarang. Xiao Yan agak tidak mau saat dia menghela nafas sambil memegang buah langit-langit ini di tangannya. Dia merilekskan telapak tangannya dan yang pertama sekali lagi berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke atas sebelum akhirnya menyusup ke dalam penghalang energi terang yang meresap ke tempat itu dan menghilang dengan tenang. Sun Er, tangkap mereka! Xiao Yan memiringkan kepalanya dan berteriak keras kepada Sun Er. Tubuhnya bergerak sesuai dengan niatnya dan buru-buru meraih sekumpulan cahaya. Saat teriakan keras Xiao Yan terdengar, Baishan dan yang lainnya tampaknya juga mulai merespons. Segera, beberapa sosok mereka mulai bergerak,
berubah menjadi banyak bayangan yang dengan cepat melintas di dalam ruangan dan berulang kali meraih kumpulan cahaya yang ditembakkan dari penghalang energi. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan suara siulan. Xiao Yan dan beberapa lainnya bergegas kemana-mana. Begitu mereka menemukan bahwa barang yang mereka ambil tidak cocok untuk diri mereka sendiri, mereka akan segera meninggalkannya dan terus memaksimalkan penggunaan waktu untuk merebut harta karun yang cocok untuk mereka. Haha, di kelas teknik Do. Tawa riang tiba-tiba terdengar di dalam ruangan yang dipenuhi dengan suara siulan. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru menoleh dan secara tidak sengaja melihat sekelompok cahaya berwarna perak telah ditangkap dan diangkat tinggi ke langit oleh tangan Baishan. Dari cahaya yang samar-samar terlihat, Xiao Yan dan yang lainnya samar-samar bisa melihat bahwa benda di dalamnya tampak seperti gulungan. Baishan memegang erat gugusan cahaya berwarna perak. Dia tidak bisa menahan senyum sombong pada Xiao Yan saat tangannya dengan cepat memasukkan dirinya ke dalam cahaya perak. Namun, saat tangannya baru saja melakukan kontak dengan bagian dalam kumpulan cahaya berwarna perak, kekuatan tolak yang sangat besar tiba-tiba muncul dan tiba-tiba melepaskan tangannya. Segera, cahaya menjadi sangat terang dan dengan paksa melepaskan diri dari tangan Baishan. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menjadi penghalang energi. Baishan terkejut saat dia melihat klaster cahaya berwarna perak itu, yang melesat langsung kembali ke penghalang energi dan menghilang. Ekspresinya segera dan tiba-tiba menjadi suram. Dengan raungan marah, tubuhnya berubah menjadi bayangan putih dan menabrak penghalang energi. Bang! Baishan bertabrakan dengan keras ke penghalang energi. Penghalang energi bahkan tidak bergerak sedikit tetapi yang pertama membalas dengan eksplosif. Seteguk darah dimuntahkan. Akhirnya, dia menabrak dinding di sisi lain. Xiao Yan dan yang lainnya tercengang ketika mereka menyaksikan Baishan, yang telah tertawa dengan sombong beberapa saat yang lalu, diguncang sampai dia meludahkan darah dan dipaksa untuk mundur. Mereka bertukar tatapan satu sama lain dan sudut mulut mereka tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit. Kasus tipikal tragedi yang terbentuk dari kegembiraan yang ekstrim. Apakah orang ini lupa bahwa wakil kepala sekolah Hugan telah mengatakan untuk mengikuti takdir sebelum mereka datang lebih awal? Batuk. Xiao Yan mengeluarkan batuk kering dan untuk sementara menghentikan tindakannya. Dia tersenyum berkata kepada Baishan, "Senior Baishan, kamu baik-baik saja." Baishan berdiri dengan wajah hijau. Dia mengabaikan Xiao Yan. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya sekali lagi dan mengarahkan pandangannya ke arah kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersiul di ruang di atas ruangan. Sesaat kemudian, kakinya didorong dari tanah dan tubuhnya terangkat sekali lagi. Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia mundur 2 langkah dan menempatkan dirinya di samping Sun Er saat dia berbisik, meskipun benda-benda itu diisolasi oleh lapisan energi, jika dia mati dengan cermat, dia masih bisa melihat beberapa petunjuk. Ingat, cari secara khusus kelompok energi dengan gelombang energi yang lebih besar dan ambil mereka. Ya baiklah. Sun Er mengangguk sedikit ketika dia mendengar pengingat Xiao Yan. Dia tidak melanjutkan perampasan yang tidak ada gunanya. Sebagai gantinya, dia diam-diam berdiri di tempat saat tatapannya terfokus pada penghalang energi yang tanpa henti memuntahkan kumpulan cahaya. Di sisinya, Xiao Yan menutup matanya. Di tempat semacam ini, kekuatan persepsi spiritual yang dianugerahkan kepadanya adalah keuntungan terbesarnya. Dia mampu mengamati kekuatan klaster energi yang belum muncul di hadapan orang lain. Persepsi spiritual Xiao Yan meresap ke seluruh ruangan. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Bahkan ketika beberapa kelompok energi sesekali terbang di depannya, dia tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Hal-hal ini tidak berguna baginya untuk menggerakkan tangannya untuk meraihnya. Keheningan berlangsung selama hampir 10 menit. Sun Er telah mengambil 5 hingga 6 kelompok energi selama periode waktu ini, tetapi tidak satu pun dari mereka telah mencapai tingkat yang dia inginkan. Karena itu,
semuanya terlempar kembali. Dalam sekejap, hati Xiaoyan, yang tubuhnya tidak bergerak, tiba-tiba menegang. Matanya tiba-tiba terbuka. Tanpa peringatan sebelumnya, kakinya menekan tanah dan tubuhnya melesat secara eksplosif menuju penghalang energi yang ada di sebelah kiri. Sama seperti tubuh Xiaoyan bergerak, cahaya merah menyala mengeluarkan suara "siu" saat ditembakkan secara eksplosif dari penghalang energi. Saat cahaya merah menyala muncul, suhu seluruh ruangan besar juga naik sedikit. Karena itu, tatapan Baishan dan yang lainnya juga dengan tergesa-gesa terlempar. Ketika mereka melihat momentum yang dibawa oleh cahaya merah menyala ini, mereka terkejut sejenak sebelum segera melesat secara eksplosif sebagai refleks bersyarat. Namun, saat mereka baru saja mulai bergerak, Xiaoyan, yang telah menemukan kumpulan cahaya merah menyala di depan mereka, telah berubah menjadi bayangan hitam sebelum tiba-tiba muncul. Dia meraih dengan telapak tangannya, menahan panas yang dipancarkan darinya, dan menarik cahaya merah menyala ke tangannya. Tubuhnya segera melesat ke belakang dan Sun Er juga datang dengan cara yang sangat cerdas, menghalangi Baishan dan dua lainnya. Hehe. Xiaoyan membuka mulutnya dan tertawa ke arah Baishan dan dua lainnya. Dia meraih cahaya merah menyala saat dia pergi ke sisi Sun Er. Ketika tatapannya menyapu bagian dalam cahaya itu, dia langsung sedikit terkejut. Tenggorokannya menggulung perlahan. Lumayan, ini memang sesuatu yang baik, silahkan pergi ke